Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma alhimna marsyida umurina wa a'idna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara kita, tetangga kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan kembali lagi ke dunia. Salawat teriring salam semoga tercurah limpah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarganya. Pengurus Masjid An-Nur yang saya hormati dan saya muliakan, ibu-ibu dan bapak-bapak, di pengajian rutin hari ini kita akan membahas satu materi yang sangat penting, bahwa kita ini akan dipanggil oleh Allah satu persatu. Jadi secara Sunda nama orang bakal dipanggil ku Allah teh hiji-hiji, satu persatu. Dalil dalam Al-Quran kurang lebih ada 3 surat. Yang pertama ada di surat 18, surat Al-Kahfi ayat 48. Tafsir Ibnu Abbas halaman 299. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uridu, dan mereka akan dihadapkan ala rabbika, kepada Tuhanmu. Dalam tafsirnya sabaku ila rabbika, mereka akan berlomba-lomba menuju Tuhanmu, sofan, berbaris-baris, jami'an, semuanya. Dalam tafsirnya fayaqulullahu lahum, kemudian Allah berkata kepada mereka manusia, laqad ji'tumuna. Jadi lafaz ji'tumu itu dari kata jaa, ja'u, ja'at, ja'ata, ji'na, ji'ta, ji'tum. Kita tafsir apa? Laqad ji'tumuna, sungguh kamu benar-benar akan mendatangi kami, kama khalaqnakum, sebagaimana kami telah menciptakan kamu, awwala marrat, ya, awal pertama kali. Dalam tafsirnya bila malin, tanpa membawa harta, wala waladin, dan tanpa membawa anak. Bal jamtum, bahkan kamu menyangka, kultum, kamu mengatakan, di dunia, ketika di dunia, allan naz'ala, bahwasanya sekali-kali tidak akan menjadikan, kami tidak akan menjadikan lakum, bagi kamu, mau'idan, perjanjian, ajalan yang tertulis, ya, yang tertunda, lil ba'si, pada waktu hari ba'as. Ba'as ini setelah terjadinya kiamat, kita akan ditidurkan, kemudian dibangunkan kembali. Menurut satu keterangan, dari hari kiamat menuju ba'as ini 40 tahun, Pak. Kemudian dijelaskan lagi dalam surat 19 ayat 95. Saya baca dengan tafsirnya halaman 311, tafsir Ibnu Abbas, tafsir Tanwirul Mikbas namanya. Wa kulluhum, dan semua mereka manusia, mau orang kafir, mau orang mukmin, mau orang murtad, mau orang Islam, rek nu ngaji, rek nu teu ngaji, rek nu paham, rek teu paham, kabehanana atihi,
bahkan datang kepada Allah. Dalam tafsirnya, yaji'u ilallahi, akan datang kepada Allah yaumal kiamati, kelak di hari kiamat, pardan, satu orang, wahidan, seorang, bila malin, tanpa membawa harta, wala waladin, dan tanpa membawa anak. Jadi mafhumnya hadirin rahimakumullah, keadaan kita nanti manusia di hadapan Allah, kita akan dipanggil pardan, satu orang. Maka saya memberitahu khususnya kepada warga yang ada di sini, ketika nanti dipanggil sama Allah, jangan mengatakan kita tidak tahu, saya tidak paham. Makanya perlu ngaji, Pak. Ngaji ini sangat mahal sekali. Saya rutin datang dari Jakarta karena rasa cintanya kita kepada ilmu. Ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, diterangkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'i solin. Seseorang nanti kita, ibu bapak, tidak akan dulu bergeser nih kaki kita ini nanti di hadapan Allah sebelum ditanya 4 permasalahan. Nah, coba bapak-bapak khusus yang ngaji dipersiapkan sekarang. Jangan sampai nanti ditanya sama Allah tidak tahu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan tanya kepada kita an umrihi fima abtahu. Itu umur digunakan untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Batasan umur kita ini, Ibu, umur umat Nabi Muhammad, umri ummati, umur umatku, Bapak dan saya, Ibu semuanya, itu berkisar di antara baina sittina au sab'ina sana. Berkisar di antara 60 sampai 70 tahun. Maka bapak-bapak yang hari ini 69, hati-hati, Pak. Ya. Apa sampai kita kepada Idul Fitri yang akan datang. Hati-hati kalau kita ini makan, namanya sudah tua takut keselak. Hati-hati kalau kita keluar takut sandal orang kepake. Tahu-tahu main make aja. Hati-hati. Jadi batasan umur umat kita ini adalah 60 sampai 70 tahun. Pertanyaan sudah lewat ya? Jangan-jangan sampai hari ini yang ngaji sudah 4 kali 15, 60 atau lebih. Juga diterangkan di dalam kitab Sapinah yang banyak di pesantren-pesantren atau di tengah masyarakat. Dulu ketika pesantren, paslun alamatul bulugi, ini pasal menerangkan ciri-ciri balik, bulugul murahiq. Salasun ada 3. Ini tanda balik, Pak. Yang pertama, tamamuhum sa'asarata sanatan fid dzukuri wal unsa. Yang pertama adalah sempurna umur 15 tahun. Bapak udah lewat ya, Ibu? Udah lewat. Sempurna umur 15 tahun. Baik laki-laki atau perempuan. Kalau kita punya anak 15 tahun, laki atau perempuan, berarti dia sudah balik. Artinya apa? Argonya sudah jalan sendiri-sendiri gitu, Bu. Amalnya dicatat. Nah, Ibu sampaikan. Yang kedua, wal ihtilamu. Ihtalama yahtalimu ihtilaman. Mimpi indah, Pak. Mimpi indah. Bajing luncat ke astana, melakaret sisi warung. Aya nu bucat dina calana, urat aret kana sarung. Dulu saya kurang lebih kelas 2 SMP, Bu. Maka Ibu kalau punya anak, punya cucu dipanggil. Nah, kamu sudah ihtilam belum? Nah, ini biasa kelas 2 SMP. Maksudnya apa, Ibu dan Bapak? Kasih tahu, kamu sekarang argonya sudah jalan. 2 tuh. Yang ketiga, wal haidu, haid, menstruasi. Ini khusus untuk perempuan. Diterangkan di dalam kitab I'anatut Thalibin, wal haidu wa huwa damun yahruju min aqsaruhimil mar'ati fi waqtin mahsusatin inda sihat.
darah yang keluar dari penghujung rahim seorang perempuan pada waktu-waktu tertentu ketika sehat. Bahkan ibu sampai sekarang sudah tidak haid lagi bu ya. Namanya apa bu? Menopause. Tapi walaupun ibu sudah tidak haid, tidak men, ingat kita suka mencret. Nah, jadi kalau ada salah satu di antara yang tiga ibu, bapak, berarti itu sudah balik. Artinya dia argonya sudah dicatat. Quran surat 17 surat Al-Isra. Ini tentang umur kita ini. Ayatnya ayat 13 tafsir Ibnu Abbas halaman 283. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla insanin, dan tiap-tiap insan manusia. Nama sebutan manusia itu ibu ada tiga. Satu insan, dua annas, tiga basar atau al-basyaru. Kalau al-basyaru, basarun itu khusus untuk nabi dan rasul. Kita mah insan dan annas. Kalau anas yang sudah ditaklif dengan hukum, seperti Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nasu. Nah ini al-jamnau, kami kalungkan, dalam tafsirnya al-zaknau, ditindik bu nih di leher ini. To'iru, buku catatannya, kitabun azabathu fil kubri al-munkari wa nakirin, yaitu kitab yang akan dari Bekasi, udah tua, dia nggak percaya akan ada alam kubur. Ini ada nih kitabnya. Soalnya ceramahnya nggak pakai kitab. Nah, kalau saya insya Allah pakai ditulis nih. Qurannya tadi surat 17 ayat 13. Pi unukihi, di leher kita, kata orang Sunda mah dina beheung. Wa yuqalu khairu wa syarru, dan dikatakan catatan yang baik ataupun yang buruk. Wa nuhriju, dan kami mengeluarkan lahu kepada insan, nadharu lahu, kami menyatakan, menampakkannya kelak di hari kiamat, kitaban, sebuah yang terbuka. Nah itu buku catatan ini bu. Sejak kapan bu? Sejak kita akil balik. Di mana di itu malaikat rokib dan atid itu ada di Quran. Sepinter-pinternya orang yang nggak pernah ngaji, sebodoh-bodohnya orang yang keluaran pesantren. Di surat 50 ibu ayat 17 sampai 18. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ungkapan dari seseorang yang berbicara, di kanan dan di kirinya itu ada tahajud, baca Al-Quran, tasbih, zikir, infak, sedekah, berangkat umroh, berangkat haji. 1 berbanding 10. Tetapi kalau terhadap kejahatan 1. Kenapa Pak Ustadz begitu? Allah menghargai. Saya tanya gini bu, ini di wilayah Masjid An-Nur dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala 10. Surat 6 ayat 160. Ini Quran semua Pak. Man jabil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jabi sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Siapa orang berbuat kebaikan, Allah balas 10 bu. Masya Allah. Tetapi kalau kejahatan 1. Kenapa? Tadi saking banyak manusia. Dan ini hati-hati nih. Ya, waktu habis Isya kita kemana? Ingat gak Pak? Ya ingat. Allah punya yang namanya CCTV. Tuh, usia 45 tahun tuh ada di CCTV-nya. Maka umur itu jangan sampai kita sia-siakan. Bagi ibu dan bapak yang sudah tidak kerja, misalnya udah usia 67 tahun, apa setelah subuh? Setelah subuh jangan tidur lagi. Tunggu kita ini sampai isyraq, baca Quran, tasbihah, baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sholawat minimal 1000, baru istighfar 1000. Setelah itu sholat isyraq. Nah, apa nih? Mau olahraga dulu apa mau sarapan? Nanti kalau mau ke sawah atau mau ke pasar silahkan. Ada waktu nih jam 9 kita sholat duha. Beres sholat duha pergi lagi ke toko lagi. Sebelum duhur kemudian kita ini pulang. Habis duhur makan, kemudian istirahat. Begitu bu. Jam 3 kurang seperempat udah bangun untuk sholat asar. Beres asar ngaji lagi Quran kalau ada pengajian
mau astagfirullahaladzim min kulli dzambin adzim wa atubu ilaih, sebanyak-banyaknya. Bahkan kalau hari ini Ibu kita ini pusing, susah, bingung, ya banyak-banyaklah istighfar. Sehari minimal 12.000. Banyak nggak Bu? Hari duit yang loba yang seetik. Nah. Siapa orang man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan istighfar, lengkap ini Al-Quran. Saya kurang lebih pelajari ini Al-Quran dengan tafsir itu bukan sebentar Ibu, 17 tahun saya. Walau taro idid dolimuna fi gomaratil maut, alangkah ngerinya kamu Muhammad ketika orang-orang yang berbuat dolim berada di dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Wal malaikatu basitu aidihim, para malaikat itu menampar, memukul, yaitu dengan tangannya malaikat itu sendiri. Maka kalau orang dolim, orang kafir, orang munafik yang ketika hidup di dunia berbuat dolim, itu diperlihatkan ke sebelah kiri, maka terbelalak Pak matanya sampai lidahnya itu menjulur. Nah itu lihat itu. Mudah-mudahan kita ini dijauhkan. Nah kalau orang-orang yang istiqomah seperti ibu bapak, ada pengajian, sholat berjamaah, apalagi malam kita sholat tahajud, kemudian kita baca Al-Quran di rumah masing-masing, nah itu diterangkan di surat 16 ayat 32 nanti Pak. Alladzina tatawafahumul malaikatu thayyibin, yaitu mereka orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik. Tafsirnya tohirina minasyirki wa dzulmi, mereka ini suci dari perbuatan dolim dan perbuatan syirik. Artinya tidak dolim dan tidak syirik, tidak mempersekutukan Allah. Yaquluna, mereka para malaikat mengatakan salamun, salam sejahtera. Jadi nanti Bu kalau kita udah habis nih, saatnya malaikat itu datang pakai jubah, kemudian dia penuh dengan cahaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, wahai jamaah Masjid An-Nur yang istiqomah, gak usah kamu takut, saya ini adalah Azrail. 10 menit ada waktu. Lihat, kata Azrail, langsung diperlihatkan ke tangan dia. Apa yang ada dalam tangan Azrail itu Bu? Yaitu slip kita amal. Ya, diperlihatkan sejak ibu tadi 15 tahun sampai 60 tahun. Contoh logikanya gini Pak, ibu dan bapak kita suka belanja sebulan sekali ke toko ataupun ke supermarket, beres kemudian kita bayar, suka ada apa namanya tuh, stroke kan? Ah, stroke itu dibayar, tahu-tahu 2,5 juta. Nah kita juga punya namanya stroke amal, sejak kita 15 tahun sampai terakhir di rolling trot, maka lihatnya ke sebelah kanan. Maka orang-orang yang istiqomah lihat ke sebelah kanan itu lagi apa Bu? Lagi lihat stroke amal itu. Ker ngaji, walaupun ngajina bari nunutan yang penting ngaji be. Masya Allah, lagi ibadah, lagi haji, lagi umroh, itu diperlihatkan. Beres itu kata malaikat, lihat. Yang kedua diperlihatkan surga Bu, Masya Allah. Lihat Qurannya. Yaquluna, mereka para malaikat mengatakan salamun, salam sejahtera bagi kamu. Udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga. Bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah kalian kerjakan. Nah, ini maksudnya apa? Maut belum kok dititah masuk surga, artinya fotokopi gambaran surga sudah diperlihatkan. Nah Pak, ini menerangkan tentang umur nih, hati-hati ya. Ya, jangan kita nih ngobrol sampai 7 jam kuat, dari jam 8 sampai subuh, kopi biar 2 bekong. Bicara apa? Dunia nggak ada manfaatnya, cuman ngobrol doang. Saya kalau ada tamu nih, ada apa nih? Ini ada urusan nih, coba cepet. Kalau udah urusan ngantuk nih, tahu-tahu ada drama kumul, ada orang, Ustaz, saya baru pulang ngaji, ada orang yang nantang ini, katanya nantang berantem. Kata saya jangan suka nantang berantem, kata saya. Itu di Jakarta Pak, di dekat kelurahan. Ya udah, kata saya tunggu, saya sholat 2 rakaat, Allahu Akbar. Saya dalam hati ini, ya Allah, itu orang yang nantang berantem, cabut ilmunya. Saya cuma ngomong begitu saja, Cenderawang Kumul. Saya naik ke atas, dia ini dari Jawa, itu kan perguruan silat. Akhirnya saya nantang ke sana, dibikin, kata saya, ya Allah, bikin rapet dengan bumi. Rapet, apa nggak bisa bergerak? Padahal nggak pakai doa, Pak.
Ya, rapat. Akhirnya udah dia nggak bergerak, hadirin rahimakumullah. Kata saya, ini banyak keris di tempat kamu. Kita balapan, mana siapa yang cepat. Akhirnya dia ini ampun. Udah mulai besok kamu jangan sukanya nantang ini. Gak ada manfaatnya di hadapan saya, hadirin rahimakumullah. Akhirnya ditepak lagi pulang. Udah saya pulang. Jangan sombong ya jadi orang, hadirin rahimakumullah. Saya banyak kurang lebih di Jakarta itu ada 25 diajak kayak begitu, hadirin rahimakumullah. Ya. Saya sedikit pun gak pernah itu yang namanya takut, hadirin rahimakumullah. Ya. Jadi kembali lagi, hadirin rahimakumullah, manusia ini tuh gak ada yang hebat. Yang hebat ini Allah Subhanahu wa taala. Satu, umur. Yang kedua, ibu dipersiapkan, bapak-bapak yang ngaji khusus hari ini, jasad kita, atau dalam hadis yang lain, wa an sababihi. Ini yang jasad. Wa an jasadihi bima ablau. Itu jasad kamu digunakan untuk apa? Kita lihat urut dari atas. Allah kasih kepada kita yang namanya dalam kepala. Kepala itu ada otak, ada pemahaman, ada pemikiran. Apakah otak yang dititipkan kepada kita telah sesuai dengan kemauan dan kehendak Allah? Maka gunakan Pak pikiran-pikiran kita ini yang baik, positive thinking untuk kemajuan-kemajuan di Masjid An-Nur. Turun ke bawah, Allah menitipkan kepada saya yang namanya mata. Nih, Allah ini punya kehendak ibu terhadap mata kita. Apa kehendak Allah terhadap mata kita? Gunakan mata tersebut untuk melihat kebaikan-kebaikan Allah dan melihat kebaikan-kebaikan tetangga kita. Jangan sekali-kali mata kita ini digunakan untuk melihat kebaikan Allah pada tetangga. Bapak meninggalin kieu jeung ibu tadi tingalinya tetangga sebelah, padahal tara sholat, tara ka masjid, ya, tara pengajian segala tara, tapi eta ngabangun deui mah, mobilna halus, duitna loba. Nah, ari aing kieu-kieu teuing. Kata Imam Ibnu Athaillah di bab 160 ketika membukakan yaitu yang namanya pintu roja kepada Allah. Ini ngaji agak sedikit tinggi, Pak. Idza aradta ayyaftaha laka babur roja. Kalau ibu dan bapak termasuk saya ingin dibukakan pintu-pintu roja harapan kepada Allah, lihatlah kebaikan Allah pada diri kita. Lihatlah kebaikan Allah pada diri kita. Alhamdulillah kita ada di Indonesia, tidak ada di negeri Palestina, tidak ada di negeri Iran yang lagi perang. Alhamdulillah kita ada yaitu yang namanya di daerah Wanaraja. Lihat sekeliling kita gunung, pemandangan begitu indah. Dari sejak tidur sampai kita ini tidur lagi, Allah berikan karunia kepada kita. Sepanjang ibu dan saya suka melihat kebaikan-kebaikan Allah pada orang lain, sepanjang itu pula kita tidak akan kenal baiknya Allah pada diri kita. Kenapa? Terhalang Pak Rahman Rahim Allah itu oleh kebaikan Allah pada tetangga. Terus Allah menitipkan kepada kita itu yang namanya telinga. Diterangkan di dalam kitab Nasoihul Ibad, kalau manusia punya telinga nih, dan Allah kasih telinga kepada kita ini, itu dengan pendengarannya. Allah kasih kepada kita mata dengan awasnya, dengan penglihatannya. Sebab ada juga orang yang hari ini matanya ada, tetapi penglihatannya sudah dicabut. Namanya apa Pak? Kata orang Jerman, lolong bonconong. Mata kemana ini ke mata? Ada juga sama, telinga ada tetapi pendengarannya sudah dicabut. Biasa ke aki-aki, tuli, ya, budak, ya. Ketika ditanya, aki geus di mana? Kakek habis dari mana? Kambing. Mentang-mentang mau Idul Adha. Maksudnya aki, kakek dari mana? Dari pasar, dari masjid ini. Kakek dari mana? Domba. Wah, udah parah nanya ini kan dia jawaban domba. Alhamdulillah. Nah ini Allah mempunyai kehendak. Apa kehendak Allah kepada telinga kita? Gunakan telinga untuk mendengar nasihat-nasihat agama. Kalau kita hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pendengaran, sementara telinga kita ini tidak dipergunakan untuk mendengar nasihat-nasihat agama, bakal jadi orang yang celaka Pak. Kalau orang hidup di tengah masyarakat tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat agama. Ada beberapa nasihat Pak dalam diri kita ini. Kalau Bapak dibuka nih rambutnya, rambut hitam ikal berderai penuh dengan uban bertabur, itu nasihat. Tanda jalma nu bakal cepet maut mah nyaeta jalma anu geus huisan.
bodas. Kadua naon loba gering, katilu kacilakaan, kaopat pikun. Maka pikun laki-laki sok kieu papa, mun pikun awewe kieu. Naon artina filosofis mah, walaupun jadi aki-aki yang keneh kawin, tapi kalau pun nenek-nenek ya, ayang dicandung mong aing mah mong. Ada filosofisnya. Nah, jadi ini gunakan ini untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama. Ada nasihat di tengah masyarakat, Pak. Suka ada orang yang namanya diumumin kan kalau yang meninggal, Pak. Di sini diumumkan dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Anu, Ibu Anu. Apa nasihatnya, kesadarannya? Sangat boleh jadi hari ini dia diumumkan. Siapa tahu besok kita yang diumumin. Sangat boleh jadi hari ini kita takziahi, kita tengok yang terakhir siapa dulu, besok kita yang bakal ditengok. Hari ini yang dimandikan, siapa tahu besok kita yang dimandiin. Siapa tahu hari ini yang dibawa ke Masjid An-Nur sholat jenazah, siapa tahu besok kita yang disolatin. Hari ini yang dibawa kemana kalau ada orang meninggal di sini, Pak? Ke Samanggen. Siapa tahu besok kita ini yang dibawa diusung. Naik kendaraan yang paling bagus tuh, pasaran. Masya Allah. Itu namanya nasihat. Sehingga Nabi katakan kafa bil mauti wa'ido. Cukup dengan adanya orang kematian itu pelajaran bagi kamu. Apa pelajarannya? Matanya masih ada dua, tapi sudah tidak bisa melihat. Kalau ibu tengok kemudian dia yang meninggal, kemudian nama ibu ngedip-ngedip, pasti ibu bakal lari. Telinganya tetap ada dua, tapi sudah tidak bisa mendengar. Tangannya tetap ada dua, tapi sudah tidak bisa bergerak. Kalau ketika bapak dan ibu nengok takziah, kemudian kalau dia bergerak, cungkeling cukedang, pasti bapak bakal lari, Pak. Itu pelajarannya. Nah, jadi jasad kita ini bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jadi tadi penjelasan Al-Quran dijelaskan dengan hadis. Wa'an ilmihi, ilmu diamalkan tidak, mada amilafih, diamalkan apa tidak. Mesantren 17 tahun, terus pergi ke Mesir, pergi ke Mekah, ke Madinah, pulang ke kampung, nggak bisa sholat berjamaah, terlalu berat itu ilmunya. Hayangna naon keinginannya dihormat-hormat melulu, suruh cium tangan semua orang, sholat aja berat, tidak bisa berjamaah. Itu namanya Ustadz Jarkoni, bisa ngajar nggak bisa ngelakonin. Wah, kiainya imah kiai gede ya nu ngaji, gede naon, gede ambek. Tuh Pak, maka ilmu itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doktorandes, esa, sarjana hukum, ada sarjana yang dihukum. Digunakan untuk apa? Maka ilmu itu satu ditanya diamalkan apa tidak. Jadi ibu yang tiga saya ulangi. Pertama umur, dua jasad, tiga ilmu. Itu ditanya depannya saja. Ini yang paling ketat yang nomor 4 ibu disiapkan. Wa an malihi, harta. Kalau harta ditanya min aina iktasabahu wa fima anfaqtahu. Dari mana kamu dapatkan? Jadi pegawai negeri, jadi P3K, jadi ABRI, jadi konglomerat, ya, jadi direktur. Rumahnya gede, 4 tinggi bertingkat, duitnya berlipat-lipat, disimpan di bank mau amalat. Istrinya 4 cantik serba memikat, tapi di rumahnya tara sholat, sekedar dari bakal disikat ku malaikat di atas kawat. Tuh Bu, orang mah tidak tahu, ternyata beli sawahnya dilihat dalam komputer Allah, namanya CCTV. Oh, ternyata tukang tipu ibu. Semua orang hormat di tempat kita, ternyata dia tukang tipu, Pak. Kan ada di daerah sana tuh yang pingin jadi pegawai negeri, harus bayar 200 juta. Sampai saya lihat itu di rumahnya, sampai nggak bisa masuk ke bank, itu penuh dengan apa namanya duit Pak. Sampai 2 meter kali 2 meter itu duitnya. Sekarang ada di penjara. Kalaupun sekarang keluar lagi ke Garut bakal mati. Nah Bu lihat, kalau harta itu ketat sekali. Contohnya orang yang paling kaya di dunia namanya sahabat Utsman bin Affan.
Berapa Pak duitnya kalau dikonversi dengan sekarang? 720.000 triliun. Abdurrahman bin Auf 50.000 triliun. Kalau harta Ibu, harta nyari nih dari pertanian, dari bisnis, dari usaha, dicari sampai jadi kaya, halal nih. Harta itu tetap hisabun, bakal dihisab. Kalau yang nipu gimana? Masya Allah, mau masuk pegawai jani ini adin rahmakumullah. Waharomuhu adabun, haramnya bakal disiksa. Jadi ibu dan bapak yang saya hormati dan saya muliakan, ini hati-hati harta. Maka bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya harta lebih, misalnya sudah mencapai derajat untuk kita ini kaya, ya harus dikeluarkan, ini nama zakat. Lihat, kalau harta jangan lupa nih ibu, dicatat 3 saja. Mudah-mudahan ibu dijadikan orang kaya semua, supaya bisa pergi ke haji, bisa pergi umroh, nulung anu butuh, nulung anu susah, nulung anu butuh, nalang anu susah. 3 saja zakat. Kalau zakat itu setahun sekali, 2,5%. Kalau ibu punya duit 1 miliar, dikeluarkan berapa? 25 juta. Harus dikeluarkan, jangan dimakan sendiri. Mending Pak Ustadz nih buat beli emas. Besok main ke sana, ke pasar, dipotong tuh sama rampok. Tuh, itu harus dikeluarkan. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Tapi kalau sodako boleh, nggak mesti harus uang. Punya makanan sodako, air sodako. Waman kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi, punya harta sodakohkan hartanya. Waman kana lahu ilmun, punya ilmu, falyatasaddaq biilmi, sodakohkan ilmunya. Tidak punya ilmu Pak Ustaz, waman kana lahu kuwatun, punya kekuatan jadi RT, jadi RW, pengaruhi masyarakat. Waman kana lahu jahun, punya pengaruh, falyatasaddaq bijaihi, sodakohkan pengaruhnya. Sodakoh pengaruh teboga kumaha. Terakhir ya mah jelema miskin minimal ngedoakan hadirin rahmatullah. Jadi ibu bapak yang saya hormati dan saya muliakan, ingat kita ini setelah pengajian ternyata banyak catatan-catatan kita ya. Jadi kata ibu, ketika kita nanti bapak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya tidak tahu, saya tidak paham tentang kehidupan. Nyesel bapak. Di surat 32 ayat 12. Rabbana absorna wasamina parjina na'mal solihan inna muqinun. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke dunia. Absorna, sekarang mah sudah melihat Pak. Sekarang kan kita belum melihat orang yang disiksa Pak ya? Belum. Kata Allah, kamu nomor berapa? Nomor 20. Sekarang baru nomor 17, 3 lagi. Masya Allah Pak. Kita akan melihat, nanti diperlihatkan nih, mata kita akan lihat, kata Allah. Tuh akibat orang yang tidak tolabul ilmi. Tuh lihat akibat orang yang tidak sholat. Tuh lihat kamu akibat orang tidak mengeluarkan zakat. Tuh lihat orang-orang yang berbuat dolim. Tuh lihat orang-orang yang menentang kepada kami ketika hidup di dunia. Lihat kamu sekarang. Yakin Pak. Wasamina, dan kami mendengar jeritan histeris orang yang sedang disiksa. Di dalam tafsirnya, aikona, kami yakin. Na'mal solihan, ya Allah, ajarkan kami untuk beramal soleh. Habis begitu gimana kata dia Pak? Ini Quran, parjina, kembalikanlah kami ke Cikole. Allah Maha Kuasa, dikembalikan lagi ke Cikole. Cari Masjid An-Nur sudah tidak ada. Cari ustadz-ustadz yang sudah biasa ngajar tidak ada. Ustadz Adin apalagi sudah meninggal. Cari saudara kita kemana? Ini kemana ya? Seluas mata memandang. Ayo, kalau terek diajar di mana? Rek datang kali itu Karyadul Alfiah geus eueuh pesantren ge. Kali itu Kamula Baru beak geus eueuh. Ka sumur kali itu geus eueuh. Bali deui, Pak. Allah Maha Kuasa. Marjina, kembalikan ya Allah saya ke dunia. Mengapain kata Allah? Na'mal solihan. Kami mau beramal soleh. Inna muqinun, ya Allah hari ini saya sudah yakin. Kata Allah, keyakinan semacam itu sudah tidak ada manfaatnya. Pingin belajar lagi Pak, sudah ketemu dengan Allah nanti di alam barzah.
Pingin belajar sholat, pingin ngaji, pingin to'at, Masya Allah. Kata Allah, di alam barzah geus eueuh deui sholat, sudah tidak ada lagi sholat. Di alam barzah itu muka timbel waktu hidup di dunia pernah melaksanakan sholat. Di alam barzah itu sudah tidak ada lagi tolabul ilmi. Di alam barzah itu membuka tirai timbel kita ketika tolabul ilmi. Di alam barzah sudah tidak ada lagi haji dan umroh, tasbih dan zikir, sudah tidak ada lagi. Di sana membuka kunci-kunci amal, Pak, saatnya. Coba kalau kita nangis, Pak, dia pingin kembali lagi ke Cikole. Nah, ini jangan sampai jadi orang yang menyesal. Dicatat tuh di surat 32, di surat As-Sajdah ayat 12. Ibu bapak yang saya hormati dan semuliakan, mudah-mudahan kita jangan jadi orang yang nyesel, Bu ya. Jadi judul pada hari ini, kita akan dipanggil oleh Allah satu persatu. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yulqa Ibrahim abahu Azar. Nabi Ibrahim akan yaitu menemui Azar di hari kiamat. Wala wajihi Azar qatrotun, di wajah Azar itu ada noda, wa gubaruhu dan debu. Fayaqulu lahu Ibrahim, kemudian Ibrahim berkata kepada bapaknya, alam akul laka la tu'sini, bukankah aku dulu ketika di dunia jangan kamu mengingkari aku? Fayaqulu, Abu berkata itu Azar, fal yauma la asika, wahai Ibrahim, kami hari ini tidak mengingkari. Fayaqulu Ibrahim, dan berkata Ibrahim, ya Rabbi, wahai Tuhanku Allah, innaka wa'adtani alla tukhzini, bahwa engkau telah menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan menghinakan aku yauma yub'atsun, pada waktu hari yaitu berbangkit. Fayuhizzi ahza min abi ashabi, kata Nabi Ibrahim, tidak ada kehinaan pada hari ini ya Allah, saya pada hari ini. Allah berfirman, wahai Ibrahim, inni haramtul jannata alal kafirina, aku haramkan surga untuk orang-orang kafir. Sumayu qalu Ibrahim, ma tahta rizlaika, Ibrahim berkata, apa yang ada di dekat kakinya. Fayanduru, maka Ibrahim kemudian melihat, faidan huwa yudbiju, kemudian Ibrahim melihat yudbijin. Itu dikatakan di sini, saya lihat tafsirnya itu ada seekor babi gitu kan, babi hutan yang apa namanya hitam. Kemudian dia ini tersungkur, payuhodu, lalu kemudian diseret ya bikowa imihi, yaitu dengan ikatannya, kemudian payulki finnar, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi ibu, ini Nabi Ibrahim sendiri tidak mampu menolong kepada bapaknya. Jadi syarat kita ini akan ketemu dengan bapak kita, syarat kedua-duanya akan mendapatkan syafaat itu harus sama-sama beriman. Maka alhamdulillah ibu-ibu dan bapak-bapak, mudah-mudahan kita ini nanti diketemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibu kita nanti di alam. Kenapa? Karena sama-sama beriman. Maka kita tadi doa untuk saudara-saudara kita yang sedang ada di alam barzah. Kita jangan dengerin orang-orang lain. Enggak sampai katanya doanya orang yang ada di dunia. Semua sampai seluruh para ulama. Nih, ngajinya makanya harus dibaca kitabnya, kitab Muhtarul Hadis An-Nabawiyah. Mal mayyitu yantadiru fi qabrihi illa kal ghurikil mutagawis. Mayat yaitu yang ada di alam barzah itu persis seperti orang yang sedang tenggelam, Pak. Yantadiru da'wat ahluhu, menunggu doanya dari keluarganya, anaknya, keluarga, tetangganya. Maka kita suka berdoa, hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita, ibu kita, orang-orang tua kita yang sudah meninggal mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Ibu-ibu yang sedang tani, mudah-mudahan tani nasi jadi, dagang nasi lancar. Mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah. Jangan lupa kita ini harus selalu sholat berjamaah. Bangunlah pada waktu malam, sepertiga malam, yaitu untuk sholat tahajud. Baca Al-Quran, tasbih, zikir, dan doa. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kepada kita jalan keluarnya. Mari kita sama-sama doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puja, segala puji kerajaan langit dan bumi adalah milik-Mu. Sampaikan salawat dan salam pada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, baik sengaja ataupun tidak sengaja, kepada Engkau dan kepada sesama manusia, terutama dosa yang kami lakukan kepada kedua orang tua kami. Mulut kami pernah berdusta, bahkan pernah menyakiti kedua orang tua kami. Sekarang kedua orang tua kami yang telah terbujur kaku ada di alam barza, sayangilah ya Allah seperti mereka menyayangi kepada kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak kami, cucu kami, keturunan kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Apa yang Nabi minta itulah yang kami minta, apa yang Nabi tolak itulah yang kami tolak. Sempurnakanlah doa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah iman dan Islam kami, berikanlah hidayah kepada kami, tetangga-tetangga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah perjuangan masyarakat Palestin dan negeri Gaza ya Allah. Sebagaimana Engkau telah menurunkan bala tentara para malaikat di perang Badar, sebagaimana Engkau telah menurunkan bala tentara malaikat yaitu di perang Ahzab. Apa yang Nabi minta itulah yang kami minta, ayat apa yang Nabi tolak itulah yang kami tolak. Sempurnakanlah doa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami keapiatan dan kesehatan yang sempurna. Berikanlah kepada kami rizki dari sisi Engkau dan mudahkanlah kami dalam segala hal. Ya Allah, ya Tuhan kami, apabila Engkau menentukan ajal kami yang terakhir, ketika ruh kami akan menghadap kepada Engkau, wafatkanlah kami dalam husnul khotimah. Setelah mendengarkan pengajian ini ya Allah, ternyata kami semua akan dipanggil oleh kepada Engkau. Kami akan mampu ya Allah, berikan supaya kami bisa menjawab tentang umur kami, tentang jasad kami, tentang ilmu kami, tentang harta kami. Ternyata berat ya Allah di hadapan Engkau. Kami belum siap ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah hidayah dan taufik kepada kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil azim. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dari segala kehilapan dan kekurangan. Kita akhiri dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdihi, subhanallah bika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.